warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu dan berkumpul di kegiatan aksi nyata modul 3 yang akan dipimpin oleh Ibu Nurul Komariah. Sebelum acara dimulai, kita buka bersama-sama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan langsung kepada narasumber yaitu Ibu Nurul Komariah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi bersama dalam rangka mengidentifikasi pemetaan aset TK Negeri Pembina Kecamatan Sampang. Tujuan pertemuan kita hari ini, setelah mengidentifikasi aset TK Negeri Pembina, warga sekolah mampu merencanakan pengembangan program sekolah secara kolaboratif. Nah, di sini ada perubahan. Kalau dulu kita itu mengidentifikasi berdasarkan kekurangan atau istilahnya pendekatan berbasis kekurangan. Di sini fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya, apa yang kurang? Kemudian fokus mencari bantuan dan sponsor dari instansi lain. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, ini paradigma yang lama. Kemudian saat ini sebaiknya kita mulai belajar untuk menggunakan pendekatan berbasis aset. Apa itu? Pendekatan berbasis aset itu fokus pada aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Kemudian membayangkan masa depan dan berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi kalau berbasis kekurangan itu biasanya membuat kita itu pesimis. Ini acaranya tidak mungkin terlaksana dengan baik. Ini acaranya pasti gagal. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan berbasis aset, kita itu pasti optimis bahwasanya acara itu akan terlaksana dengan baik. Nah, kalau pendekatan berbasis kekurangan itu menggunakan analisis SWOT biasanya. Strength, kekuatan, weakness itu kelemahan. Kemudian opportunity yaitu peluang, kemudian T itu threat artinya tantangan. Sedangkan kalau pendekatan berbasis aset ini analisisnya menggunakan analisis SOAR. SOAR itu apa? Sama, S-nya itu strength atau kekuatan, kemudian O itu juga sama, opportunity artinya peluang, kemudian A, ini yang baru, A itu aspiration atau aspirasi, kemudian results, yaitu hasil. Ini baru saya ketahui setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Dulu saya pikir sumber aset sekolah itu hanya sumber daya yang ada di dalam sekolah. Ternyata cakupannya lebih luas lagi, yaitu sumber daya yang ada di dalam dan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. 7 aset utama. Yang pertama, aset manusia, kemudian aset sosial, aset politik, aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan, dan aset finansial. Nah, aset manusia di sini merupakan sumber daya manusia yang ada di sekolah yang berkualitas berdasarkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, dan kecakapan berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Kemudian aset sosial terbagi menjadi 2, asosiasi dan institusi. Asosiasi merupakan kelompok atau komunitas berdasarkan kesamaan profesi, keyakinan, atau hobi. Sedangkan institusi merupakan lembaga yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan program pengembangan komunitas. Aset politik ini bukan berarti partai politik, ya.
tapi sumber daya yang dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. Kemudian aset agama dan budaya meliputi kegiatan dan ritual keagamaan, tradisi yang dianut dan yang berkembang di dalam masyarakat, termasuk tokoh, benda, dan gagasan. Kemudian aset fisik di sini adalah bangunan, infrastruktur atau sarana dan prasarana. Ini baik yang ada di dalam dan di luar sekolah atau di lingkungan sekitar sekolah, termasuk gedung-gedung pertemuan. Nah, itu. Kemudian aset lingkungan merupakan potensi yang sudah dan yang belum diolah. Apakah di sekolah kita dekat dengan sawah atau dekat dengan pantai? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aset finansial. Finansial ini terkait dengan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai program atau kegiatan sekolah. Nah, ibu-ibu, di sini sudah ada perwakilan dari 6 unsur. Saya minta tolong nanti antar unsur berdiskusi untuk membahas tentang aset-aset yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti bisa menuliskan hasil diskusinya di kertas lipat dan menempelkan di papan yang sudah saya siapkan. Keterwakilan gender di sini beliau adalah selaku ketua IGTKI Kecamatan. Kepala sekolah bersama tokoh masyarakat membahas tentang aset manusia dan budaya dan agama. 2. Untuk orang tua dan murid membahas tentang aset lingkungan, aset fisik. Kemudian untuk keterwakilan gender dan guru membahas tentang aset sosial, aset politik, dan aset finansial. Termasuk aset lingkungan itu biasanya ibu guru yang mengajak anak-anak jalan-jalan itu pergi kemana? Taman kota. Iya betul, ditulis taman kota. Kalau waktu aku menjawab dan alun-alun Trunajaya. Kota. Tadarus, Domi, Tunan, anak yatim, bansos, bantuan sosial, yaitu kepala TK, TK Negeri Pembina sudah memiliki rasa empati yang tinggi, terbukti dari kegiatan selama Ramadan seperti bagi takjil atau pemberian bantuan sosial pada warga miskin di sekitar. Ada juga kita pada acara santunan anak yatim itu adalah aset sosial yang penting. Bagi RPI sudah jalan sekolah Rimandani. iya, sudah Nomor-nomornya bagus. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan membacakan hasil diskusi dari setiap perwakilan. Yang pertama dari perwakilan kepala TK dan tokoh masyarakat yang akan membacakan hasil diskusi tentang aset manusia dan aset agama dan budaya. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Rana. Apa yang dimaksud dengan identifikasi pemetaan aset manusia di TK Negeri Pembina Kecamatan Sampang ini antara lain diantaranya kepala sekolah, guru, pesuruh murid, dan wali murid serta komite dan tokoh masyarakat. Yang mana kesemuanya ini diantaranya kepala sekolah sudah berkualifikasi yaitu S2, termasuk guru juga ada yang berkualifikasi S2, S1 tahun. Itu yang kami sampaikan tentang aset manusia.
dengan jumlah anak atau murid kurang lebih 120 anak, termasuk guru jumlahnya sebanyak 10 ditambah 1 pesuruh dan ditambah 1 ustadzah untuk mengaji dengan metode Umi. Demikian penyampaian dari kami. Wassalamualaikum Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Kepala TK tentang aset manusia. Sekarang dilanjutkan oleh perwakilan tokoh masyarakat yang akan membacakan tentang aset agama dan budaya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama aset kebudayaan yang bersatu, tadarus metode Umi, Bansos bantuan sosial, santunan anak yatim, dan memperingati Maulid Nabi. Sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh masyarakat dan hasil diskusinya. Selanjutnya perwakilan orang tua yang akan membacakan hasil diskusi aset fisik. Kami persilakan. Terima kasih. Identifikasi pemetaan aset fisik ada 8. Yang pertama musola, yang kedua ruang kelas, yang ketiga ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, kamar mandi, kantin, dan alat permainan edukatif di dalam dan di luar kelas. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan orang tua. Sekarang kita lihat dari perwakilan murid untuk membacakan tentang aset lingkungan. Satu taman kota. Terus? Dua alun-alun. Tiga gor. Sawah Al-Madani. Terima kasih untuk murid. Sekarang keterwakilan gender akan membacakan tentang aset politik. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Berikut aset modal politik yang ada di TK Negeri Pembina Kecamatan Sampang. Yang pertama Bupati Sampang. Kemudian yang kedua tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Adanya kerjasama atau MOU dengan Puskesmas, kemudian dengan radio, dengan BPBD, Dispusif, DLH, Damkar. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Bank UMKM dan Bank BAS juga. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan dari keterwakilan gender. Selanjutnya kita akan lihat diskusi dari guru yang akan membacakan tentang aset finansial dan aset sosial. Kami persilakan. Aset sosial terdiri dari IGTKI, Umi Foundation, PGRI, IHF, KKG. Aset finansial dari segi modal finansial sendiri terdiri dari dana BUP, stokis air tangan water, SPP, tabungan anak. Sekolah juga memiliki kantin yang menjual makanan sehat. Koperasi juga menjual ATK serta seragam, menyediakan pinjaman bagi masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari kedua pertemuan kita lanjutkan kembali. Untuk acara selanjutnya saya berikan kepada narasumber Ibu Nurul Pamaria untuk memandu analisis hasil identifikasi pemetaan aset TK Negeri Pembina. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu-ibu, kemarin kita sudah berdiskusi antar unsur terkait 7 aset di TK Negeri Pembina Sampang, meliputi aset manusia, aset agama dan budaya, aset lingkungan dan aset fisik, kemudian aset sosial, aset finansial, dan aset politik. Kali ini saya akan mencoba memandu untuk menganalisis menggunakan analisis SOAR. Kita mulai dari yang pertama dulu, S artinya strength atau kekuatan.
Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang ada di dalam sekolah, yang ada di dalam TK Negeri Pembina Sampang. Apa saja kekuatan yang dimiliki oleh TK Negeri Pembina dan bagaimana pengaruhnya dalam program yang meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan, ada yang mau berpendapat? Yang ada di dalam sekolah adalah kamar mandi, misal adalah kamar mandi. Kamar mandi itu dapat melatih anak untuk melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Ruang kelas aku pakai untuk belajar. Di luar kelas aku bermain ayunan, pelosokan, dan banyak lagi. Baik, terima kasih atas pendapat yang sudah disampaikan dari perwakilan orang tua dan perwakilan murid. Selanjutnya kita akan menganalisis peluang TK Negeri Pembina. Dari 7 aset yang sudah kita bahas kemarin, apa peluang yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan program TK Negeri Pembina? Terima kasih, Bu Nurul. Peluang TK Negeri Pembina berdasarkan pemetaan aset. Yang pertama, pada aset lingkungan. Dengan adanya persawahan di sekitar TK Negeri Pembina, anak-anak bisa diajak belajar di sana dalam tajuk open class. Kemudian pada aset politik, kerjasama dengan pihak radio, anak-anak bisa melakukan siaran radio untuk melatih kemampuan berbicara dan juga kemandiriannya. Kemudian dengan BPBD, anak-anak dilatih untuk tanggap terhadap bencana. Modal politik yang selanjutnya, kerjasama dengan diskusi, anak bisa berlatih literasi. Banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk peluang-peluang ini berdasarkan aset-aset yang sudah kita petakan kemarin. Terima kasih. Atas apa yang sudah disampaikan oleh keterwakilan gender, berikutnya mari kita diskusikan terkait analisis aspiration. Apa rencana program yang bisa kita laksanakan dengan memberdayakan aset yang kita miliki untuk tahun ajaran mendatang? Program yang sudah kita laksanakan dan bisa dilanjutkan seperti santunan anak yatim dan bantuan sosial menggunakan aset finansial dari infak yang dibayar setiap bulan bersama SPP. Ya, sudah. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami di sini akan menyampaikan tentang analisis rencana program baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. Yang perlu kami sampaikan tentang program yang belum dilaksanakan tentang fisik. Nah, di antaranya kita butuh aula atau tempat pertemuan wali murid, yang mana dengan program ini kita harus mengadakan kerjasama dengan wali murid atau dengan instansi yang perlu kita sampaikan. Terus bagi anak yang belum terlaksana, diantaranya ekstrakurikuler yang belum terlaksana akan dilaksanakan untuk berikutnya. Ya, bagi yang terlaksana seperti bangunan fisik, tentang bangunan musola kita sudah punya. Mungkin hanya itu yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh perwakilan dari guru dan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita sudah menganalisis kekuatan, peluang, serta aspirasi. Kemudian yang terakhir kita akan mendiskusikan tentang result atau hasil dari pemanfaatan aset baik untuk sekolah terutama untuk murid. Aset yang dimiliki sekolah dikelola dengan baik dan mampu meningkatkan kemandirian, kemampuan literasi, kolaborasi, komunikasi murid dengan berbagai pihak,
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada penulis untuk membacakan hasil kesimpulan tentang pertemuan hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi terkait identifikasi pemetaan aset di TK Negeri Pembina. Aset yang sudah dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan dapat dilanjutkan, aset yang belum diolah dapat digunakan untuk mendukung program yang baru atau yang belum dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktifnya kepada pihak yang terkait. Untuk acara selanjutnya kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.